pagi yang luar biasa. Saya percaya bukan satu kebetulan kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan. Itu artinya kesempatan untuk saudara dan saya untuk semakin mengerti kehendak Tuhan dan menyempurnakan hidup kita di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi hari ini berbicara mengenai satu hal yang sangat-sangat penting yang mungkin selama ini terhilang dalam kehidupan orang-orang Kristen zaman now. Sebelum itu saya ingin ingatkan saudara, bulan Oktober ini sampai dengan September 2025 kita ini akan masuk dalam satu musim yang baru yang disebut dengan tahun PH. Tahun di mana permulaan awal yang baru dan tahun di mana Tuhan sedang menggenapi semua firman-Nya. Apa yang telah dijanjikan Tuhan sempurna dan segera digenapi dalam hidup setiap kita. Amin. Sebab itu jangan lewatkan, jangan sia-siakan momentum yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Saya sangat percaya sekali kalau Tuhan mau panggil kita setiap saat bisa saudara. Tapi kenapa Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, kesadaran, bahkan Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan hidup kita sampai dengan sekarang ini. Karena Tuhan tidak menghendaki kebinasaan seorang pun, saudara. Tuhan tidak mau kita sia-sia, apalagi binasa. Sebab itu karena kasih yang dikaruniakan Allah kepada setiap saudara dan saya, Tuhan begitu sabar, Dia menantikan kita. Tuhan mau supaya kita benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan dan selesaikan hari-hari ini, saudara. Sebab itu menangkap daripada kegerakan Roh Kudus hari-hari ini, saudara. Holy Spirit Movement yang Tuhan sedang curahkan hari-hari ini. Dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan juga sebelumnya, bahwa kita sekarang dalam satu dekade penentuan ilahi. Sampai dengan 2030 itu merupakan masa-masa penentuan ilahi. Di mana setiap 10 tahun itu Tuhan punya agendanya sendiri, saudara. Tuhan punya acaranya sendiri, Tuhan punya rencananya sendiri yang harus terjadi, harus digenapin. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang ada dalam pertengahan dekade penentuan ilahi. 2020 sampai 2030. Sebab itu pergunakan sisa waktu yang ada. Karena hari dan saatnya tidak seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari dan saatnya dia harus menyelesaikan garis akhir hidupnya. Amin. Siap tidak siap, setiap saat kita harus siap. Jangan pernah tunda. Kalau Tuhan udah berbicara sesuatu kepada saudara dan saya, jangan pernah abai, jangan pernah meremehkan saudara. Perhatikan baik-baik ini. Ya, nah, menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat dan sudah di ambang pintu, kita perhatikan sekali lagi keadaan zaman, kita bisa lihat bagaimana yang terjadi di Israel sana. Apa yang dialami oleh bangsa Yahudi di sana saat ini, itu merupakan barometer penggenapan firman Tuhan. Sebab itu kita perlu memahami situasi zaman sekarang ini merupakan satu zaman bukan lagi yang biasa saudara. Tetapi ini satu situasi dan kondisi zaman yang benar-benar menggenapi firman Tuhan. Bahwa hari kedatangan Tuhan sudah sangat dekat dan sudah di depan pintu. Nah, untuk menyambut kedatangan Tuhan yang sudah di ambang pintu ini saudara. Kegerakan Roh Kudus hari-hari ini yang Tuhan curahkan bukan lagi hanya sekedar untuk melakukan mujizat-mujizat. Bukan lagi hanya untuk sekedar menyatakan karunia-karunia roh. Tetapi ada satu misi yang Tuhan berikan kepada Roh Kudus untuk kita benar-benar pahami dan alami juga. Bahwa pengurapan Roh Kudus dan kuat kuasa yang terbesar yang terakhir hari-hari ini saudara. Itu membawa kita kepada satu transformasi. Satu perubahan hidup yang radikal di dalam Kristus. Dan perubahan hidup ini ditujukan oleh Tuhan kepada setiap umatnya, umat pilihannya saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan dari semula. Tidak ada yang kebetulan saudara.
Sebab itu pastikan saudara dan saya mengerti agenda Tuhannya ini. Tuhan sedang membawa umat pilihannya masuk ke dalam satu dimensi yang baru dalam hidup kekristenan kita sekarang ini. Bukan lagi Kristen sekedar Kristen, percaya sekedar percaya. Dan kita juga tidak mau, Tuhan tidak mau kita hanya terjebak ke dalam hidup keagamaan yang tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ingat waktu Tuhan Yesus menegur keras murid-muridnya dalam Matius 5:20, dia katakan apa saudara? Jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa salahnya dengan orang Farisi dan ahli Taurat? Mereka adalah orang-orang yang benar-benar memahami kebenaran. Mereka tahu kebenaran, mereka tahu firman Tuhan, bahkan mereka mengajarkan firman Tuhan. Tetapi justru mereka tidak masuk dalam kerajaan surga. Matius 7 ingatkan kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan yang melakukan kehendak Allah. Sebab itu tidak ada pilihan lain kepada kita semua sekarang ini selain pergunakan sisa waktu yang ada. Dengan bijaksana, hiduplah menurut kehendak Allah. Apa kehendak Allah yang terutama terpenting untuk kita lakukan dan kita alami hari-hari ini saudara. Kita ingat apa yang saya pernah sampaikan beberapa kali dalam pertemuan di tempat ini saudara. Kehendak Allah yang terutama dan terpenting untuk kita lakukan di zaman ini adalah cuma satu saudara. Yaitu kembali kepada rancangan Allah yang semula. Ketika Allah memanggil dan memilih kita menjadi anak-anaknya. Allah menghendaki kita benar-benar hidup sebagai anak-anak Allah yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan didapati sempurna di dalam Kristus pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Saya harap statement ini cukup jelas dan bisa dipahami oleh setiap kita. Jadi tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita sekarang ini selain memastikan bahwa kita sekarang ini sudah hidup sesuai dengan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Bukan lagi sekedar orang percaya, bukan lagi sekedar orang yang beragama Kristen. Tapi benar-benar kita hidup sebagai anak-anak Allah. Di dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan setiap orang yang dipimpin Roh Kudus disebut anak-anak Allah. Dia adalah keturunan Abraham yang punya hak waris kerajaan Allah. Sebab itu ia layak berseru ya Aba ya Bapa. Amin. Jadi pastikan kita sekarang ini saudara dan saya dan seisi rumah kita sekarang bukan lagi hidup hanya sekedar menjadi orang Kristen biasa. Tetapi benar-benar orang-orang yang hidup sesuai dengan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah kita semakin hari harus bisa semakin serupa dengan Kristus. Apanya yang serupa dengan Kristus? Yaitu hatinya, pikirannya, cara hidupnya, imannya. Itu harus seperti Kristus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, kalau kita benar-benar ada dalam Kristus, seharusnya kita hidup seperti Kristus telah hidup. Artinya kita harus punya gaya hidup seperti Kristus, bukan gaya hidup seperti orang-orang dunia. Nah, makanya sekarang ini kita diingatkan, tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita sekarang sebagai seorang Kristen, sebagai seorang anak-anak Allah yang kita harus kecuali selain kita harus memastikan kita sekarang ini hidup sebagai anak-anak Allah, semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan didapati sempurna pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Amin. Nah, untuk bisa mencapai ini saudara, tentu saja tidak dengan sendirinya, tidak otomatis. Tapi kita harus benar-benar mengerti dengan benar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sekarang ini. Karena yang bisa mengetahui keberadaan hati kita dan iman kita hanya Tuhan dan kita sendiri, saudara. Sebab itu pastikan kita benar-benar mengerti
Kalau Tuhan sekarang izinkan kita berbicara mengenai kegerakan Roh Kudus di zaman akhir ini, maka tidak ada yang lebih penting selain kita harus benar-benar mengalami yang namanya transformasi. Transformasi itu bicara mengenai satu perubahan, ya. Kita lihat slide-nya. Transformasi hidup sepenuhnya bagi Kristus itu bicara mengenai perubahan. Tapi bukan perubahan dari yang setahap demi setahap. Bukan perubahan dari yang tadinya tidak baik menjadi baik. Yang tadinya enggak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan. Enggak hanya itu, saudara. Tetapi perubahan yang Tuhan kehendaki itu adalah satu proses supranatural yang hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri. Bukan dengan kekuatan kita. Dan proses ini harus berkelanjutan, nggak bisa sekali-sekali atau hanya setahap demi setahap. Tapi ini harus terus-menerus berlangsung, saudara. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Jadi dengan kata lain, transformasi hidup sepenuhnya bagi Kristus itu merupakan satu proses supranatural yang berkelanjutan dan membawa setiap umat pilihan Tuhan kepada perubahan hidup sepenuhnya menjadi anak-anak Allah. Yang semakin hari semakin serupa dengan gambar Kristus. Dan didapati sempurna pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Amin. Tolong ini dipahami dan tolong ini dialami, saudara. Karena kegagalan kita yang satu ini, kita akan kehilangan semuanya. Sebab itu saudara, pergunakan kesempatan yang ada dengan bijaksana. Jangan disia-siakan. Ya, kalau Tuhan sekarang sedang mentransformasi hidup kita, maka kita harus mengerti kenapa Tuhan lakukan itu. Karena Tuhan menghendaki kesempurnaan hidup dalam Kristus. Yesus katakan kepada murid-muridnya, hendaklah engkau sempurna sebab Bapakku di surga sempurna. Memang sekarang ini enggak ada gereja yang sempurna, enggak ada hamba Tuhan yang sempurna, enggak ada Bapa yang sempurna. Karena kesempurnaan itu miliknya Tuhan. Tetapi kita sedang berjuang menuju kepada kesempurnaan itu, saudara. Nah, untuk bisa berjuang menuju kesempurnaan itu, kita harus berjuang. Kita harus berusaha lebih sungguh-sungguh lagi hidup berkenan kepada Tuhan dan selaras dengan kehendaknya Tuhan. Nah, salah satu yang Tuhan kehendaki dari hidup kita sekarang adalah pastikan hati kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Pastikan hati kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Apa? Seperti apa, saudara? Hati seperti apa sih yang Tuhan kehendaki? Bukan lagi sekedar hati yang baik, saudara. Untuk punya hati yang baik, seseorang gak usah jadi orang Kristen pun di luar sana mungkin jauh lebih banyak, lebih baik, saudara. Tapi yang Tuhan kehendaki, standar hati yang kita miliki sekarang harus benar-benar berkenan kepada Tuhan. Supaya nanti pada waktunya tiba, kita didapati hati kita sempurna. Tanpa cacat, tanpa noda di hadapan Tuhan. Amin. Ada 8 standar kualitas hati yang harus kita miliki sebelum kita menyelesaikan garis akhir hidup kita, saudara. Yang pertama, hati kita harus murni. Karena tanpa hati yang murni kita tidak mungkin punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Hati yang benar, bukan lagi hati yang sekedar baik, ya. Hati yang bijaksana, hati yang mengerti kehendak Tuhan. Bijaksana itu artinya mengerti kehendak Tuhan, ya. Hati yang takut akan Tuhan, bukan takut nggak diberkati, bukan takut nanti mati masuk neraka, tetapi takut akan Tuhan artinya kita sikap hati yang mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, mentaati Tuhan, menghormati Tuhan lebih dari apapun dan lebih dari siapapun di dunia ini. Itu namanya hati yang takut akan Tuhan. Hati yang patah dan remuk artinya hati yang benar-benar mau dibentuk oleh Tuhan. Lalu hati yang lemah lembut, hati yang teachable heart, hati yang mau diajar oleh Tuhan. Hati yang rendah hati, hati yang penuh dengan belas kasihan.
tapi bukan mengasihani diri sendiri. Amin. Ini standar 8 standar yang Tuhan kehendaki untuk kita pastikan hati kita hari-hari seperti ini, saudara. Nah, masalahnya sekarang ini banyak orang Kristen yang tidak mengerti mengenai standar hati ini, saudara. Bagi mereka mungkin yang penting udahlah, yang penting kan hati kita baik. Jangan neko-neko, jangan nyimpen kepahitan, jangan menaruh kebencian, jangan kita punya hati yang jahat dan sebagainya. Enggak sebatas itu, saudara. Tuhan menghendaki lebih daripada itu. Kenapa hati ini begitu penting, saudara? Ya, kenapa hati ini begitu penting di hadapan Tuhan? Ingat ketika Daud dipilih Tuhan dari saudara-saudaranya, Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia, tapi Tuhan melihat hati. Kenapa hati yang Tuhan lihat? Karena hati pertama, hati adalah merupakan pusat kendali hidup kita. Dari hati terpancar seluruh kehidupan kita. Makanya hati-hati dengan hati kita. Yang kedua, hati itu merupakan pusat kendali hidup kita. Sehingga dari hatilah terpancar apa yang ada dalam pikiran kita. Apa yang keluar dari perkataan kita, perbuatan kita, cara hidup kita. Semuanya itu dari hati, saudara. Makanya kalau hati kita benar, hati kita berkenan kepada Tuhan, maka sudah pasti pikiran kita juga benar di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Perkataan kita pun tidak ada perkataan yang sia-sia. Perkataan kita menjadi berkat di hadapan Tuhan. Cara hidup kita pun pasti berkenan kepada Tuhan. Amin. Itu kalau kita benar-benar punya hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus mengalami transformasi hati, saudara? Karena yang ketiga alasannya, karena Tuhan selalu sekali lagi melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Dan di dalam Ibrani 10 ayat 22, di sana jelas dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Makanya selalu saya ingatkan, dalam kekristenan yang paling penting, yang paling utama hanya ada 2, yaitu bicara soal hati dan iman. Sebelum Tuhan menjawab doa-doa kita, sebelum Tuhan melakukan mujizat untuk saudara dan saya, sebelum Tuhan selamatkan kita, sebelum Tuhan memberkati kita, sebelum Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkatnya, Tuhan selalu melihat hati dan iman kita. Jadi dalam kehidupan kekristenan, sekarang yang paling penting itu bagaimana hati kita dan iman kita. Itu aja, saudara. Gak peduli kita mau beribadah di mana, gak peduli kita dari denominasi mana, asalkan hati kita dan iman kita kembali kepada yang Yesus ajarkan, maka kita aman, saudara. Ya. Lalu yang kelima, kenapa kita harus mengalami transformasi hati, saudara? Karena hati nurani yang murni itu menentukan kualitas iman kita. Tanpa hati nurani yang murni, iman kita sehebat apapun tidak ada artinya, alias kandas, saudara. Itu semua tertulis dalam 1 Timotius 1, 18, 19. Lalu alasan berikutnya, kenapa hati ini begitu penting sehingga harus ditransformasi, saudara? Karena Tuhan akan menghakimi segala sesuatu yang ada dalam hati kita. Tuhan tidak melihat perbuatan kita. Tuhan tidak akan tanya sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen, seberapa hebat ibadah kita, seberapa rajin pelayanan kita, seberapa besar persepuluhan kita. Tuhan juga tidak akan lihat kita dari denominasi mana. Tuhan juga tidak lihat bahkan agama kita apa. Mau Kristen, mau Katolik, atau mau apapun juga, asal dasar iman kita sama, ajaran Kristus yang menjadi pedoman kita, ya, maka kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hati ini akan dihakimi Tuhan berdasarkan Injil. Injil bukan sembarang Injil, saudara, karena saudara harus tahu Injil itu ada banyak macam. Tapi Injil yang dipakai oleh Tuhan nanti pada waktu hari penghakiman itu adalah Injil Kristus. Injil kerajaan Allah yang diajarkan Kristus pada waktu dia hidup 32,5 tahun di dunia ini.
Jadi kita harus fokus kepada Injil Kristus, ajaran Kristus. Sebab dalam 1 Yohanes 2, di sana dikatakan kalau kita tidak tinggal dalam Injil, dalam ajaran Kristus, sesungguhnya kita tidak memiliki Bapa dan Anak, saudara. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara mengerti apa ajaran Kristus yang sesungguhnya? Lalu yang berikutnya saudara, kenapa hati kita harus ditransform sedemikian rupa, harus diubah? Karena kualitas hati kita akan menentukan apakah Roh Kudus berkenan tinggal di dalam hati kita dan memimpin kita atau tidak. Hati kita juga akan menentukan kualitas hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Hati kita juga akan menentukan kualitas kehidupan doa, pujian dan penyembahan kita, ibadah dan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Jadi hati ini harus benar-benar kita pastikan memenuhi standar yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup setiap saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Jangan buang waktu saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menentukan saudara hidup kekekalan kita nanti. Sebab itu pastikan kita benar-benar mengerti kebenaran ini. Nah, untuk bisa mengalami transformasi itu ada prosesnya saudara. Setiap orang yang dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya, mau tidak mau harus melewati proses ini. Nah, kita lihat segitiga transformasi ini ya. Tujuan transformasi sesungguhnya adalah di dalam Yeskiel 36. Di sana dikatakan Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru, dan jiwa yang baru. Ya, di sana dikatakan kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat, Rohku, Roh Kudus akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini agenda Tuhan hari-hari yang sedang digenapi saudara. Tuhan mau supaya kita benar-benar memastikan kita mempunyai hati yang baru. Bukan lagi hati manusia lama kita. Tuhan mau supaya kita benar-benar mengalami yang namanya proses transformasi. Proses transformasi itu harus dialami oleh setiap orang pilihannya Tuhan. Tidak ada pengecualian. Siapapun saudara dan saya harus melewati proses ini. Untuk bisa mengalami transformasi, setiap orang harus mengalami pemulihan dulu saudara. Pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu dalam hidup kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita itu harus dimulai dari hati dan pikiran kita. Bukan lagi hanya sekedar pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, pemulihan pelayanan dan sebagainya. Bukan saudara. Tapi yang utama dan terpenting justru adalah pemulihan hati. Makanya saya mau ingatkan, tidak ada yang lebih penting sekarang ini saudara. Kita ada di penghujung akhir tahun saudara, 2024. Sebentar lagi kita masuk tahun 2025. Jangan tinggalkan 2024 kalau kita belum mengalami transformasi hati. Kejar saudara. Kejar dan kerjakan pemulihan hati dulu. Hati dan iman dipulihkan saudara. Pemulihan hati kita dan iman kita harus kita kejar. Enggak cukup hanya sekedar doa dan didoakan. Sekali lagi saya ulang saudara. Karena kita ada di penghujung akhir tahun 2024. Kita harus benar-benar kejar dan kerjakan yang namanya pemulihan segala sesuatu dalam hidup kita. Pemulihan segala sesuatu dalam hidup kita harus dimulai dari hati dan pikiran kita. Karena itu merupakan pusat kendali hidup kita. Kalau hati kita dan pikiran kita dipulihkan, iman kita terpulihkan, maka dengan sendirinya seluruh aspek kehidupan kita dipulihkan Tuhan. Banyak orang terjebak
sekarang ini dalam hidup kekristenannya mereka tidak tahu sebetulnya apa yang menjadi arah hidup mereka. Jujur sekarang saya tanya sama saudara sendiri, mau dibawa kemana hidup kekristenan saudara hari ini? Saudara datang ke gereja tiap hari Minggu atau tiap hari untuk ngapain? Apa tujuan saudara menjadi orang Kristen? Di sini saya ingatkan sekali lagi, pergunakan sisa waktu yang ada di akhir tahun 2024 ini saudara. Untuk benar-benar kita mengalami agenda Tuhannya ini. Ada 3 sisi. Pertama, dipulihkan segala sesuatunya, dimulai dari hati dan pikiran. Yang kedua, setelah dipulihkan, ini terus proses yang berkelanjutan saudara. Nggak boleh berhenti, nggak boleh stop. Jangan pernah puas kalau kita sudah dipulihkan. Karena pemulihan itu sendiri adalah proses yang berkesinambungan. Gak boleh berhenti sampai pada saat kita dinyatakan sempurna di hadapan Tuhan. Jadi setelah dipulihkan segala sesuatunya dimulai dari hati dan pikiran, kita harus memberi diri kita dibaharui. Apa yang dibaharui? Roh dan pikiran kita. Efesus 4 ayat 23. Dibaharuinya bukan sekali seminggu. Bukan atau hanya saat KKR atau saat ada pemulihan, ada acara-acara rohani saudara. Tetapi dari sehari ke sehari kita harus dipulihkan. Kita harus dibaharui roh dan pikiran kita. Caranya gimana? Kalau dipulihkan, yang bisa memulihkan kita hanya Roh Kudus. Kalau dibaharui, yang bisa membaharui roh dan pikiran kita ada 2, firman Tuhan dan Roh Kudus. Jadi kita harus minta kepada Bapa di surga setiap hari untuk dipulihkan oleh Roh Kudus dan dibaharui oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Bukan lagi sekedar minta diberkati. Enggak salah saudara minta diberkati sama Tuhan. Tetapi ingat loh, Tuhan gak pernah janji seperti itu. Yang Tuhan janjikan apa? Kita bukan lagi sekedar diberkati anak-anaknya itu. Tapi kita menjadi berkat saudara. Kalau saudara diberkati hidupnya, mungkin berkatnya cuma sebatas 1 mangkuk saudara. Tapi kalau saudara dipakai Tuhan menjadi berkat, berkatnya Tuhan itu unlimited. Suka-sukanya Tuhan. Kemanapun Tuhan utus kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, apapun yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan dalam hidup kita akan dipakai Tuhan menjadi berkat. Berhasil, beruntung, dan memuliakan Tuhan. Amin. Makanya kita harus siap dipakai Tuhan menjadi berkatnya. Bukan lagi sekedar hidup diberkati, apalagi hidup hanya sekedar kejar berkat. Karena berkat itu sendiri Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, berkat mengikuti kita. Amsal 10 ayat 22 kan katakan, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Yang harus kita kejar sekarang ini bukan ketenaran, bukan berkat, tetapi kebenaran dan kasih. Amsal 21 ayat 21. Itu yang harus kita kejar selama sisa hidup kita sekarang saudara. Kejarlah kebenaran dan kasih, maka kita akan menerima berkat kehidupan, berkat kebenaran, berkat kehormatan. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi akan diperintahkan Tuhan mengikuti kita. Makanya di sini kita sekarang diingatkan Tuhan. Beri diri kita, datang cari Tuhan, rendahkan diri, berikan hati kita, dipulihkan pertama. Dipulihkan apanya sama Tuhan? Dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Dipulihkan jati diri kita. Dipulihkan cara hidup kita. Dipulihkan cara ibadah kita. Cara pelayanan kita. Dipulihkan. Dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan hanya bisa terjadi kalau hubungan kita dengan keluarga inti, suami istri dan anak-anak dipulihkan hatinya. Kenapa saudara? Karena 1 Yohanes 4 ayat 20 katakan, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan Allah kita yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama saudara kita yang kelihatan. Artinya kalau
hati kita sama pasangan hidup kita nggak beres, nggak mungkin kita bisa beres hubungan kita sama Tuhan. Makanya doa terhalang, saudara. Makanya dalam 1 Petrus 7 dikatakan apa? Suami-suami bijaksanalah terhadap istrimu. Sebab istri adalah teman pewaris kasih karunia. Supaya doamu tidak terhalang. Tapi di sisi lain, istri-istri hormati suamimu. Dukung, doakan. Amin. Bukan malah disumbahin, bukan malah dikutukin. Makanya di sini kita benar-benar harus perhatikan, saudara. Kalau hati kita dipulihkan sebagai suami dan istri, maka hubungan kita dengan Tuhan otomatis juga akan terpulihkan. Kalau hati kita dipenuhi dengan kepahitan, kebencian, kemarahan, iri hati, dengki dan sebagainya, maka semua doa kita terhalang. Maka semua kasih karunia Tuhan juga tidak terjadi dalam hidup kita. Makanya pemulihan hati ini penting dan sangat penting untuk kita alami hari-hari ini. Bereskan dulu hati. Percuma kita datang ke gereja ibadah, tiap minggu, tiap hari pelayanan, tiap bulan kita ini itu dan sebagainya. Percuma, karena Tuhan selalu lihat hati kita. Makanya hati kita harus dipulihkan, lalu direformasi, itu artinya dibaharui. Ya, dibaharui roh dan pikirannya dari sehari ke sehari. Baru kita bisa mengalami yang namanya transformasi, saudara. Kalau kita tidak mengalami proses pemulihan dan pembaruan roh dan pikiran, transformasi tidak mungkin terjadi. Kalau kita mengalami transformasi, maka yang pertama terjadi yang ditransform oleh Tuhan adalah hati dan pikiran kita. Selanjutnya adalah iman. Hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita dipulihkan semuanya. Nah, makanya saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan sekarang ini tahap yang pertama mengenai tahap pemulihan ini, saudara. Nanti saudara lihat dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14-15 ya. Dan Kisah Rasul 3 19 dan 21. Saudara boleh baca nanti di rumah ya. Di situ saya sudah ingatkan bahwa hati ini benar-benar harus dipulihkan ya, supaya kita benar-benar bisa kembali kepada perkenanan Tuhan. Lalu pemulihan yang terpenting juga adalah bicara mengenai Yesaya 36 ayat 25 sampai 28 ya. Nah ini kita baca aja dulu nih ya. Sekali lagi kita baca Yesaya 36 ayat 25. Ini bicara pemulihan hati ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu, kata Tuhan. Ayat 26, baca sama-sama. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Bukankah ini janji pemulihan yang Tuhan berikan kepada saudara saya hari ini juga? Kalau kita tahu ada janji Tuhan yang begitu dahsyat, kenapa kita nggak alami ini dulu, saudara? Karena ini kunci untuk kita bisa mendapatkan hidup yang kekal sesungguhnya, saudara. Nah, jadi kalau kita bicara pemulihan itu jelas ya. Kemudian kita lihat sekarang mengenai dasar ayat firman-Nya, mengenai pembaruan atau reformasi hati, roh dan pikiran ya. Setelah kita menerima hati yang baru dan roh yang baru, maka kita akan memperoleh hati yang baru. Dan hati yang baru ini harus dipelihara, harus dipenuhi terus menerus dari sehari-hari, dibersihkan, dibaharui oleh firman Tuhan dan Roh Kudus setiap hari ya. Lalu tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Makanya saudara yang dikasih Tuhan,
Kenapa kita selama belasan tahun belakangan ini kita selalu diberikan Tuhan pesan transformasi tiap pagi, saudara. Ini adalah cara Tuhan membersihkan hati dan pikiran kita. Cara Tuhan memulihkan, memperbaharui hati dan pikiran kita. Ya, tolong itu dipahami, jangan dilewatkan. Nah, lalu yang ketiga mengenai pembaruan ini, saudara. Karena Tuhan menghendaki supaya kita tidak lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, nah Tuhan mau supaya kita benar-benar mengalami pembaruan roh dan pikiran ini supaya kita benar-benar bisa kembali kepada rencana Tuhan yang semula. Ya. Di dalam Efesus 4 ayat 20 kita baca sama-sama yuk. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Baca sama-sama. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Jadi salah satu tanda bahwa kita sudah mengalami pembaruan roh dan pikiran, kita tidak lagi hidup sesuai dengan manusia lama kita. Kebiasaan-kebiasaan lama kita otomatis dengan sendirinya akan diubah. Gaya hidup kita pasti berubah, cara pandang kita berubah, cara pikir kita, cara bicara kita, cara kita ibadah, cara kita melayani Tuhan, itu akan diubah Tuhan dengan sendirinya. Dengan kata lain saudara, kalau sekarang saudara masih gitu-gitu terus, saudara mungkin udah jadi orang Kristen 20 tahun, 30 tahun, atau mungkin 15 tahun, tapi gak mengalami perubahan apa-apa dalam hidup saudara. Itu berarti saudara harus benar-benar minta belas kasihan Tuhan. Supaya Tuhan pulihkan, Tuhan baharui kehidupan saudara. Amin. Nah, kita masuk sekarang ketiga, itu bicara mengenai proses transformasi. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami transformasi ini saudara? Transformasi tidak terjadi dengan sendirinya saudara. Sekali lagi, transformasi tidak cukup hanya sekedar kita berdoa dan kita didoakan. Nggak bisa saudara. Tetapi ini harus memberikan kita kesediaan kita untuk memberikan hidup kita di bawah Tuhan, meninggalkan zona nyaman kita. Dari comfort zone berpindah ke zona iman. Makanya setiap orang yang mau berjuang menjadi orang benarnya Tuhan, siap tidak siap, mau tidak mau harus mengalami yang namanya proses pengujian, penyaringan dan pemurnian. Semakin benar, semakin dimurnikan Tuhan. Makanya jangan heran, hari-hari ini kita akan banyak dengar orang-orang benar yang selama ini dianggap orang benar pada berjatuhan saudara. Karena Tuhan sedang memisahkan orang benar dari orang fasik. Maleakhi 3, 17, 18. Tuhan sedang memisahkan mana orang yang beribadah kepada Allahnya dengan yang tidak beribadah kepada Allahnya. Tujuan Tuhan adalah saat ini Tuhan sedang memilih, menetapkan mana di antara orang-orang yang telah dipilihnya Tuhan dari semula menjadi anak-anaknya akan dijadikan anak-anak Allah yang sesungguhnya dan milik kesayangannya. Jadi bukan lagi sekedar anak Tuhan, tetapi anak-anak Allah milik kesayangannya Tuhan. Nah, ini yang kita harus pastikan kita sekarang masuk dalam kategori itu saudara. Ya. Nah untuk bisa mengalami transformasi itu diperlukan satu proses perjalanan hidup bersama Tuhan. Gak mungkin kalau kita gak mengalami perjalanan bersama Tuhan, tahu-tahu kita hidupnya berubah. Gak mungkin saudara. Ya. Makanya di sini diingatkan, untuk bisa mengalami transformasi, kita nomor satu harus tinggal di dalam Kristus dan firman tinggal di dalam kita. Karena itu dasar daripada kehidupan kita. Yang kedua,
jadikan perjumpaan dengan Tuhan itu sebagai gaya hidup kita setiap hari. Saudara harus punya gaya hidup seperti Daniel, Daud, seperti Yusuf dan sebagainya saudara. Yang selalu terbiasa ya, punya gaya hidup, selalu punya waktu, punya divine connection dengan Tuhannya. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhannya setiap hari, setiap pagi. Ya. Baik melalui truth encounter, perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-Nya, ya, melalui renungan pagi yang tiap pagi kita kirim, love encounter, mengalami pengalaman kasih bersama Tuhan, ya. Kemudian divine encounter, itu pada saat kita mengalami perjumpaan ilahi dalam hadirat-Nya. Seperti dalam situasi sekarang ini, ya, walaupun kita nggak banyak orang, tetapi yang kita pentingkan adalah hadirat Tuhannya. Dan Tuhan lihat hati setiap kita. Tuhan bawa kita mengalami perjumpaan dengan Dia secara pribadi. Itu jauh lebih penting daripada kita mengalami hanya sekedar hura-hura. Nah, di sini diingatkan saudara, pada saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka transformasi yang sesungguhnya itu yang sedang terjadi saudara. Amin. Lalu yang ketiga, untuk bisa mengalami transformasi, kita harus bertumbuh rohani kita. Jadi iman kita, rohani kita harus bertumbuh dari sehari ke sehari dalam ajaran yang sehat. Bukan lagi ajaran hanya sekedar mengajarkan bagaimana supaya kita diberkati, bagaimana supaya kita bisa berhasil, bagaimana supaya kita bisa mengalami mujizat dan sebagainya. Sekali lagi, semua itu Tuhan akan berikan kepada kita dengan sendirinya tanpa harus kita kejar, tanpa harus kita minta-minta. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Makanya kita hanya butuh dua saudara, hati dan iman kita. Kenapa saudara? Karena hati kita menentukan kita hidup dalam kasih karunia Tuhan atau tidak. Hati kita menentukan kualitas iman kita. Makanya kenapa dalam Efesus 2 yang ke-8 dikatakan, karena kasih karunia oleh iman kita diselamatkan Tuhan. Hal yang sama juga terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena kasih karunia oleh iman kita dipulihkan Tuhan. Karena kasih karunia oleh iman kita dibaharui hidup kita oleh Tuhan. Bahkan karena kasih karunia oleh iman kita diubah Tuhan menjadi seperti yang Tuhan mau. Nah, lalu transformasi itu terjadi hanya ketika kita benar-benar sadar dan kita benar-benar memberi diri kita untuk bertekun di dalam ajaran Kristus dan kita benar-benar mau memberi diri kita dimuridkan menjadi murid Kristus. Ya, bukan lagi sekedar ikut program pemuritan biasa, tetapi pemuritan yang benar-benar mengubah hidup kita, mentransformasi hidup kita menjadi murid Kristus dan anak-anak Allah yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Amin. Sampai di sini saudara bisa mengikuti? Ya. Nah, kita perlu tahu saudara, kenapa transformasi hati ini begitu penting. Karena kegagalan dari transformasi, kalau kita tidak mengalami transformasi, maka saudara harus tahu akibatnya. Yang pertama saudara, kita nggak mungkin jadi manusia baru di dalam Kristus. Kalau kita nggak mengalami perubahan hidup. Menjadi manusia baru itu bukan status saudara. Tetapi posisi kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau kita gagal mengalami transformasi hati secara rohani, kita akan tetap berkancah di dalam dosa. Kita nggak akan pernah beres penyelesaiannya dengan Tuhan. Ya, tidak dapat pengampunan dari Tuhan, kita tidak mungkin bisa mengenal yang benar apalagi ada di dalam yang benar. Kita juga tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan dan membangun divine connection dengan Tuhan kalau kita tidak mengalami transformasi hati. Yang kelima, kalau kita gagal mengalami transformasi hati, maka kita tidak mungkin bisa hidup sesuai dengan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Walaupun dari semula Allah telah memilih kita, menetapkan kita menjadi anak-anaknya. Tetapi kalau kita memilih untuk menolak transformasi hati, maka kita tidak mungkin bisa menjadi anak-anak Allah. Apalagi milik kesayangannya. Amin. Nah, lalu yang keenam saudara.
Kalau kita gagal mengalami transformasi hati, maka tidak mungkin kita bisa mengalami kerajaan Allah dalam hidup kita. Kerajaan Allah jangan diartikan satu tempat nun jauh di sana yang hanya bisa kita masuki atau kita tinggal pada saat kita meninggalkan dunia fana ini. Kerajaan Allah sesungguhnya ada di antara kita, kata Tuhan Yesus. Itu pada saat kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam damai sejahtera, dan kita hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Disitulah kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita. Makanya untuk bisa mengalami kerajaan Allah di dalam keluarga kita, kerajaan Allah dalam bisnis kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita, maka kita harus pastikan kita mengalami transformasi hati. Akibat kegagalan berikutnya, kalau kita tidak mengalami transformasi hati, maka itu sama aja kita dengan memberikan kesempatan iblis bekerja, saudara. Dan kita akan kehilangan kasih karunia, dan akibatnya kita tidak mungkin bisa mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu akibat kegagalan kita mengalami transformasi hati secara rohani, saudara. Akibat yang secara jasmani juga ada, saudara. Ya, jadi kita selalu lihat ada 3 aspek dalam kehidupan manusia, ya, secara rohani, secara jasmani, secara jiwani, secara mental, ya. Nah, kita lihat sekarang yang tadi kita bicara secara rohani. Nah, sekarang akibat kegagalan transformasi hati secara jasmani, itu yang pertama, itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit, bukan sekedar penyakit keturunan, saudara. Tapi penyakit yang timbul akibat daripada kita tidak bisa mengalami transformasi hati. Misalnya apa? Mulai dari alergi, ya, macam-macam penyakit, ya. Mulai dari radang sendi, mah, insomnia, nggak bisa tidur, ya. Penyakit paru, gangguan jantung, stroke, darah tinggi, kanker, dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena kita masih terus mengalami tekanan batin, kita mengalami sakit hati, ya, nggak bisa mengampuni dan sebagainya. Nah, itu akibatnya ke situ. Kemudian secara wajah pun akan, walaupun mau operasi plastik sehebat apapun, tetap aja nggak bisa dibohongin, saudara. Ya, orang yang mengalami gagal transformasi hati, wajahnya itu akan kelihatan wajah yang keras, ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, membuat tubuh kita menjadi lesu, tidak bergairah, ya, seperti dikatakan di dalam Mazmur dan Amsal. Nah, itu secara fisik, saudara. Akibat kegagalan transformasi hati secara mental, secara kejiwaan, yang pertama pasti itu akan mengakibatkan orang itu mengalami depresi, tekanan, stres berkelanjutan, saudara. Bahkan walaupun uang berlimpah, walaupun punya segala-galanya, tetapi dia tidak bisa menikmati apa-apa hidupnya, saudara. Lalu buat apa hidup seperti itu, saudara? Akibat kegagalan yang harus dialami secara jiwani, yang berikutnya adalah dia akan dipenuhi akar kepahitan, benci, dendam, kedengkian, dan kehilangan hadirat Tuhan. Doanya terhalang, kasih karunia-Nya hilang, dan sebagainya. Lalu buat apa hidup seperti ini, saudara? Makanya gak ada pilihan lain lah bagi kita sekarang, cepat beresin hati kita di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian akibat berikutnya adalah akan selalu dia, kalau gagal mengalami transformasi hati, dia akan mengalami ketakutan, ya, mudah tersinggung, emosional, ya, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, kemudian stres, putus asa, bahkan cenderung ingin bunuh diri, ya, atau kalaupun dia masih hidup, dia akan selalu minder dan merasa dirinya tidak berharga, ya. Nah, kalau orang-orang seperti ini dibiarkan berkelanjutan, saudara, dia akan kehilangan janji Tuhan dalam hidupnya. Sayang, saudara, ya. Makanya sebelum terlambat, saya sarankan sekali lagi, beri hati kita dipulihkan secepatnya, berikan hati kita dan pikiran kita dibaharui setiap hari, dan diubahkan Tuhan setiap hari melalui Roh Kudus-Nya dan firman-Nya. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu kita pahami, saudara, untuk kita benar-benar bisa mengerti kenapa transformasi hati itu begitu penting, ya.
Karena kalau kita sudah mengalami transformasi hati, maka yang kita alami adalah pertama, hati kita akan kembali kepada hati yang murni. Hati yang murni itu apa sih? Di dalam Alkitab selalu ditekankan pentingnya hati yang murni. Bahkan dalam 1 Timotius 1:18-19 kalau dikatakan, kalau hati kita tidak murni, iman kita sehebat apapun juga akan kandas, artinya tidak ada artinya. Apa sih hati yang murni? Itu adalah hati yang mengasihi Tuhan dengan tulus ikhlas tanpa syarat. Hati yang mengasihi Tuhan dengan dasar hati yang paling suci. Aku mengasihi Tuhan bukan karena supaya aku diberkati, supaya aku bisa mengalami mujizat Tuhan, supaya doa-doaku dijawab Tuhan, supaya aku nanti kalau mati masuk surga. Bukan itu saudara. Tapi aku mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi aku. Aku mengasihi Tuhan karena aku mengenal Tuhan. Amin. Jadi kita mengasihi bukan karena ada maunya saudara. Kita cari Tuhan bukan karena kita butuh Tuhan, tetapi kita mengenal Tuhan karena kita benar-benar butuh Tuhan. Ya, yang kedua saudara, kalau hati kita sudah mengalami transformasi, maka kita akan menjadi anak-anak Allah yang punya hati takut akan Tuhan tadi saudara. Ya. Dan berikutnya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang punya hati bertobat dan senantiasa lapar akan kebenaran dan haus akan kepenuhan Roh Kudus dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan hidup oleh iman yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita hidup oleh iman yang benar di hadapan Tuhan dan hati kita murni, dengar baik-baik, kita akan dibawa Tuhan berjalan dari mujizat ke mujizatnya Tuhan setiap hari. Makanya berhentilah jadi orang-orang yang sekedar menjalankan kewajiban agama. Berjalanlah dari mujizat ke mujizatnya Tuhan tiap hari. Jangan nunggu masalah datang baru kita cari Tuhan. Jangan nunggu kita dihajar sama Tuhan baru kita minta belas kasihan Tuhan saudara. Tapi berikan hati kita setiap hari, setiap saat. Dipulihkan, dibaharui, diubah Tuhan menjadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Kalau hati kita sudah ditransformasi baru kita bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kalau kita sudah mengalami transformasi maka hati kita dengan sendirinya akan penuh dengan belas kasihan. Enggak tega lihat orang lain binasa. Enggak tega lihat orang lain jatuh dalam dosa dan seterusnya saudara. Kita akan diberikan hati yang seperti Yesus. Hati yang penuh dengan belas kasihan, rendah hati dan lemah lembut. Amin. Kalau kita sudah mengalami transformasi hati, maka tandanya juga bahwa hati kita akan selalu penuh dengan kemurahan. Kita akan murah hati. Kita akan penuh dengan pengampunan dan kesabaran saudara. Dan pastinya kalau kita sudah mengalami transformasi hati, kita hidup akan penuh dengan damai sejahtera. Damai hubungan kita dengan Tuhan, damai hubungan kita dengan seisi rumah, dengan sesama kita. Dan kita akan mengalami sejahtera Allah berlimpah dalam hidupan setiap kita. Kita akan mengalami sukacita oleh Roh Kudus dan selalu mengucap syukur dalam segala hal, baik tidak baik keadaan kita. Amin. Bukankah ini yang menjadi kerinduan kita bersama saudara? Kalau kita sadar, kita percaya bahwa inilah waktunya Tuhan mengundang, memanggil saudara dan saya untuk kembali kepada rancangan semula, kembali kepada kehendaknya, maka pergunakanlah sisa waktu yang ada dengan bijaksana. Jangan disia-siakan, jangan disalahgunakan untuk hal-hal yang gak penting, yang gak membawa kita kepada perubahan hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Makanya perhatikan sekarang saudara, apakah saudara tiap hari Minggu ibadah mengubah hati saudara enggak? Mengubah hubungan saudara dengan Tuhan enggak? Atau jangan-jangan malah memperburuk saudara? Periksa diri kita, apakah pemahaman, pendalaman firman Tuhan selama ini membawa kita kepada satu pembaruan hubungan kita dengan Tuhan, membawa satu pemulihan hubungan kita dengan Tuhan, membawa transformasi hubungan kita dengan Tuhan yang tadinya percaya sekarang menjadi anak-anak Allah yang benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan atau tidak? Itu semua harus menjadi perenungan kita hari-hari ini saudara. Mumpung kita masih ada kesempatan dan Tuhan berikan kepada kita anugerahnya yang terbaik.
Amin. Mari kita responi firman Tuhan siang hari ini saudara. Dan beberapa saat kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hadiratnya. Dan kita rindu ada lawatan Tuhan yang bisa memulihkan, memperbarui hati kita. Dan mengubah hati kita. Kalau Tuhan mau ubah hati kita, gak pakai lama saudara. Dan gak pakai ini itu saudara. Tuhan sanggup melakukan dengan cara yang ajaib. Amin. Cuma satu yang Tuhan mau, rendahkan dirimu. Berikan hatimu, dipulihkan Tuhan, dibaharui Tuhan. Dan Tuhan akan mengubah hati saudara menjadi seperti yang Tuhan mau tadi. Haleluya.